Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angga Rahmaputra, saya sendiri Andika Saputra, Melia Sari, Muhammad Fahri Ramadan, Rivaldo November akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia, yang mana diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin di seksi kelas 20, 21, 11, 27, 03, 32. Adapun materi yang kami presentasikan yaitu mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia, yang pada awalnya akan dipresentasikan oleh Saudara Angga Rahmaputra. Kepada Saudara disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Rahmaputra, NIM 19086096. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Saya di sini menjelaskan yaitu tokohnya Ki Hajar Dewantara. Nama lengkap Raden Mas Swerdi Sueningrat. Nama panggilan Ki Hajar Dewantara. Lahir Yogyakarta 2 Mei 1989. Wafat Yogyakarta 26 April 1959. Agama Islam, gelar pahlawan nasional. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. 2. Biografi. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidikan Indonesia dan juga seorang pahlawan Indonesia. Beliau merupakan anak dari GPH Serdjaningrat yang merupakan cucu dari Pakualam III. Terlahir sebagai bangsawan, maka beliau berhak memperoleh pendidikan untuk para kaum bangsawan. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu. Di pengasingannya di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercerita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapat ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europisches Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang akan dibuat di Indonesia. Kemudian, peran Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan Taman Siswa didasarkan pada asas pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas kemerdekaan, yang kedua ada asas kuadrat alam, yang ketiga ada asas kebudayaan, yang keempat ada asas kebangsaan, yang terakhir ada asas kemanusiaan. Beliau pun juga membuat semboyan yang terkenal yang sampai sekarang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi contoh. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Saudara Angga Rahmaputra tadi, yaitu mengenai peran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli tahun 1992. Kemudian adapun landasan-landasan yang berada di Taman Siswa, yaitu yang pertama mengenai asas Taman Siswa. Setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri mengingat tertibnya persatuan dalam perkehidupan umum. Pendidikan yang diberikan kepada anak hendaklah dapat menjadikan manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, dan mereka tenaganya dan bermanfaat untuk kepentingan bersama. Pendidikan hendaklah didasarkan atas kesadaran dan budaya Indonesia yang selaras dengan kodrat kita akan memberi perdamaian dalam kehidupan. Kemudian pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali. Untuk dapat mencapai asas kemerdekaan, maka kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, bersandar pada kekuatan sendiri, maka haruslah kita memukul semua beban belanja dengan uang sendiri.
Pendidik hendaklah mendidik anak dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas, tidak meminta sesuatu hak, tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada sang anak. Kemudian yang kedua yaitu dasar Taman Siswa. Pada 1947, asas Taman Siswa disesuaikan dengan kondisi bangsa yang telah merdeka, sehingga kata-kata asas diganti dengan kata dasar, dan dasar ini disebut dengan pancadrama yang terdiri dari kebudayaan, kemerdekaan, kodrat alam, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kemudian adapun tujuan perguruan Taman Siswa, yaitu tujuan pendidikan Taman Siswa adalah menciptakan manusia merdeka lahir dan batin. Kemudian semboyan Taman Siswa yaitu suci, ngesti tunggal, bibit, bebet, bobot, ing ngarso, sung tulodo, ing maida mangun karso, tut wuri handayani. Lebih baik mati terhormat daripada hidup nista, rawe-rawe pantas malang-malang putung. Kemudian ada neng ning nung nang. Jenis-jenis pendidikan Taman Siswa yaitu yang pertama Taman Indria, yaitu untuk TK umur sekitar 5 tahun. Kemudian Taman Anak, yaitu kelas 1 sampai 3 SD, berkisaran umur 8 sampai 10 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu Taman Muda, yaitu antara kelas 4 sampai kelas 6 SD, yang berada pada kisaran umur 11 sampai 14 tahun. Selanjutnya yaitu Taman Dewasa, SMP, yaitu umur 15 sampai 8 tahun, ke 18 tahun maksudnya. Kemudian yang kelima yaitu Taman Dewasa Raya atau Taman Maya, SLTA, umur 19 sampai 21 tahun. Kemudian Taman Guru, yang mana terdiri dari B1, B2, B3, dan Taman Guru Indria. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudari Fahri Ramadan. Kepada Saudari Fahri Ramadan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan dengan NIM 19087113. Saya berasal dari kelompok 3 dengan mata kuliah DDIP. Saya pemateri ketiga dengan materi Muhammad Syafi'i. Kita akan membedah dari Muhammad Syafi'i. Yang pertama biodata, biografi, dan peran. Langsung saja kita masuk ke biodata Muhammad Syafi'i. Nama lengkap Muhammad Syafi'i. Lahir di Kalimantan Barat, Hindia Belanda pada tahun 31 Oktober 1893. Wafat Jakarta 05 Maret 1969. Agama Islam. Gelar tokoh masyarakat di Sumatera Barat dan pendiri INS Kaitanam. Penghargaan Dr. Honoris Causa dari IKIP Padang pada tahun 1968. Yang kedua, biografi Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i merupakan tokoh masyarakat di Sumatera Barat meskipun ia berdarah Jawa asal Kediri. Ia diangkat anak dan sangat disayangi oleh Ibrahim Marah Sultan, seorang tokoh pendidik pada awal abad ke-20. Ketika Ibrahim bertugas sebagai pendidik di Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepatnya di daerah Natan tahun 1985. Ayahnya bernama Marah Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasar di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian ia pun meneruskan pendidikannya di sekolah raja atau sekolah guru dan lulus pada tahun 1914. Perjalanan hidup mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk belajar menggambar. Ia aktif dalam pergerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita putri merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerja tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan.
Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya, peran Muhammad Syafi'i dalam pendidikan Indonesia. Sumatera Barat pun mempunyai tokoh pendidikan yang tak kalah hebat, yakni Engku Muhammad Syafi'i dengan sekolah menengah INS Kayu Tanam yang terletak antara Padang dan Bukit Tinggi. INS Kayu Tanam didirikan oleh Engku Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, sebuah desa kecil di Sumatera Barat. Sejak berdiri hingga perang kemerdekaan, perguruan ini telah berkibar namanya. Bersamaan berkibarnya nama perguruan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Pulau Jawa. Sebagai lembaga pendidikan swasta, INS mengalami pasang surut di dalam kemajuan dan perkembangannya. Namun demikian, ruh pendidikan INS yang dikibarkan oleh Engku Muhammad Syafi'i tetap hidup, dan bahkan kemudian diakui oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Pola pendidikan yang dianut dan diterapkan INS adalah pendidikan berbasis talenta, didasarkan pada falsafah Minang yang tersimpul melalui ungkapan alam takambang jadi guru. Belajarlah dari alam dan pelajarilah alam itu. Dan ucapan Engku Syafi'i, janganlah minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadilah setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Setiap insan memiliki talenta berbeda, serta jadilah engkau menjadi engkau. Oleh karena itu, dasar pendidikan di INS Kayu Tanam ini adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya bakat bawaan atau talenta yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Ini yang membedakan pendidikan menengah di INS dengan pendidikan menengah yang dikenal sebagai sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melia Sari dengan NIM 190291154. Saya berasal dari kelompok 3 dalam mata kuliah DDIP Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya sebagai pemateri 4 akan membahas mengenai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pendidikan di Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, next kita lihat profil beliau. Nah, dalam penjelasan materi saya kali ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, biodata, biografi, serta peran beliau dalam meningkatkan atau memajukan pendidikan di Indonesia semasa beliau hidup. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini terdapat gambar Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mari kita masuk kepada profil atau biodata beliau. Yang pertama itu mengenai nama lengkap. Nama lengkap beliau yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama semasa kecil beliau atau nama akrab ketika kecil yaitu Muhammad Darwis. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus tahun 1868 dan beliau wafat juga di Yogyakarta tanggal 23 Februari tahun 1923. Beliau beragama Islam dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Muhammadiyah, dan beliau merupakan pendiri Muhammadiyah dan dinobatkan juga sebagai pahlawan nasional. Nah, berikutnya kita akan mengupas lebih dalam mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu mengenai biografi beliau. Nah, mengapa ada kata Maulana Malik Ibrahim di sini? Dikarenakan ternyata Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Siapa sih Maulana Malik Ibrahim?
Pasti teman-teman semua sudah tahu bahwa Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu orang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa, yang akrab kita kenal dengan Sunan Gresik. Nah, silsilah tersebut dari keturunan ke-12 sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribik, Demang Jurung Juru Sapisan, Demang Jurung Juru Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtadlah, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwis atau Ahmad Dahlan. Nah, setelah kita mengetahui keturunan tali darah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka kita akan masuk kepada riwayat pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mengapa di sini ada gambar kota Mekah? Karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan pada umur 15 tahun beliau pergi haji dan menetap di Mekah dan selama 5 tahun. Dan pada periode tersebut, Ahmad Dahlan mulai berintegrasi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Dan beliau ketika pulang kembali ke kampungnya itu pada tahun 1888. Dan sanalah beliau menyebarkan agama Islam dan berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Dan juga pada tahun 1903 ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Nah, sepulangnya dari Mekah, beliau mendapatkan atau melakukan perkawinannya dengan Siti Walidah, yang mana beliau dikaruniai 6 orang anak dengan Siti Walidah, yaitu anaknya Juhana, Siraj Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga pernah menikahi Nyai Abdullah atau janda Haji Abdullah. Nah, ternyata bukan hanya menikahi Nyai Abdullah, beliau juga pernah menikahi Nyai Rum, yaitu adik Kiai Munawir Krapyak. Nah, setelah kita mengetahui biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, sudah mengetahui riwayat pendidikannya, keturunannya, silsilah keturunannya, dan istri-istri serta anak-anaknya, maka sekarang kita akan masuk mengenai hal terpenting, yaitu peran beliau dalam pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada lambang dari organisasi Muhammadiyah. Mengapa ada di sana? Karena memang beliau merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah aktif menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebar ke berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia muslim berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Nah, di sini yaitu dasar-dasar penetapannya adalah yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya, ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Nah, yang ketiga yaitu dengan organisasinya Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dalam pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam.
Dan yang keempat yaitu dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Asia telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Nah, setelah kita ketahui di sini, Kiai Haji Ahmad Dahlan memang telah banyak berjasa bagi pendidikan di Indonesia, terutama bagi umat yang beragama Islam. Karena di dalam organisasi Muhammadiyah ini, beliau berkecimpung berdakwah dengan tujuan agar generasi Indonesia dapat mengecap pendidikan yang berkualitas dan bermutu serta nantinya akan mencetak generasi yang berakhlak mulia, bermoral serta berpengetahuan tinggi. Nah, di samping Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti organisasi Muhammadiyah, beliau juga pernah tergabung dalam organisasi Budi Utomo dan juga beberapa organisasi lain seperti organisasi Aisyah yang didirikan bersama istrinya Siti Walidah. Nah, sekarang kita sudah mengetahui jasa-jasa beliau dalam pendidikan serta peran beliau dalam memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dan tidak lain, beliau juga bertujuan untuk mendakwahkan Islam agar tersebarnya di wilayah Indonesia. Nah, hanya itu profil atau pembahasan kali ini mengenai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan jika ada salah kata, saya akhiri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan hanya di sini yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifulana Family, NIM 1906769. Di sini saya sebagai pemateri 5 yang akan menyampaikan biodata dari Rahma El Yunisia. Di sini dapat kita lihat dalam materi terdapat 3 intisari. Yang pertama biodata dari Rahma El Yunisia, yang kedua biografi, dan yang ketiga peran dalam pendidikan. Yang pertama yaitu biodata. Nama lengkapnya yaitu Syekh Hajar Rangkayo Rahmah El Yunisia, yang mana beliau lahir di Padang Panjang 26 Oktober tahun 1900 dan wafat di Padang Panjang 26 Oktober 1969. Beliau beragama Islam dengan gelar pendiri Diniyah Putri serta partai politiknya yaitu Masyumi. Berikut biografi dari beliau, di mana beliau Rahma El Yunisia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, dari keluarga terpandang dan taat beragama, dan juga termasuk golongan pembaharuan Islam di Sumatera Barat. Beliau merupakan anak bungsu dari pasangan Syekhah Habjul Muhammad Yunus dan Rafi'ah. Ayahnya adalah seorang hakim di wilayah Pendesikat yang juga ahli dalam ilmu falak. Sedangkan kakeknya yaitu Syekhah Imamuddin adalah ulama terkenal di Minangkabau. Beliau belajar membaca dan menulis tulisan Arab serta latihan dari kakaknya yaitu Zainuddin Labai El Yunusi dan Muhammad Rashad setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1915 Zainuddin mendirikan Diniyah School, sekolah Islam dengan sistem modern. Rahma ikut belajar di sana. Di samping itu, pada sore harinya ia berguru pula kepada Syekh Abdul Karim Amrullah yang merupakan ayah dari Buya Hamka. Beliau juga berguru pada Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, pemimpin sekolah Tawalib Padang Panjang. Syekhah Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdul Latif Rasjidi, dan Syekh Daud Rasjidi. Selain belajar agama, ia juga mempelajari ilmu kesehatan dan keterampilan-keterampilan. Pada 1957, ia menunaikan ibadah haji.
Dan di tahun itu pula ia diundang oleh Universitas Al-Azhar di Kairo untuk memperoleh gelar kehormatan Syekhah. Rahma El-Yunusiyah meninggal dunia di rumahnya pada 26 Februari 1969. Sehari sebelum ia wafat, ia masih sempat berkunjung ke Gubernur Sumatera Barat, Harun Zain, dengan tujuan mengharapkan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan sekolahnya, yaitu sekolah wanita. Peran beliau dalam pendidikan Indonesia. Pada 1 November 1923, Rahma merintis sekolah agama untuk putri dengan nama Madrasah Diniyah Lil Banat atau Diniyah School Putri. Ada juga yang menamakannya dengan Majelis Diniyah School. Dalam pengembangan sekolah, ia mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan hartanya. Berbagai tantangan dan kesulitan pun ia selesaikan tanpa putus asa. Sebuah ruang di Masjid Pasar Usang adalah tempat belajar yang ia gunakan pertama kali, tanpa peralatan belajar yang memadai. Tetapi, untuk kegiatan belajar mengajar, diperlukan tempat yang representatif. Maka Rahma beserta pengurus sekolah mengusahakan untuk menyediakan tempat beserta peralatan sekolah seperti bangku dan papan tulis untuk menampung murid. Dengan segala kendala dan rintangan yang sering dihadapi, Rahma dan penerusnya, sekolah ini tetap bertahan. Bahkan dalam perjalanannya, Diniyah Putri tidak hanya menerima murid dari Sumatera Barat saja, ada juga murid dari Sumatera Utara, Aceh, hingga Singapura dan Malaysia. Lembaga pendidikan yang didirikan tidak hanya mengajarkan ilmu agama, pelajaran keterampilan diajarkan, seperti pembelajaran tenun, anyam-anyaman, masak-masakan, dan jahit-menjahit. Juga pelajaran olahraga, kesehatan, dan kesenian. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Saya sebagai pemateri terakhir, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.